Haleluya. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Ada sukacita saudara terkasih dalam Tuhan. Amin. Puji Tuhan, oleh kemurahan Tuhan semata. Pada hari ini kita sudah memasuki bulan April di tahun 2020. Oleh kemurahan Tuhan, saat ini kita juga akan menerima tubuh dan darah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Mari bersama-sama kita naikkan ibadah kita, ucapan syukur kita, pujian kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Kekuatan yang kita miliki saat ini semua karena anugerah-Nya. Bukan karena kekuatan kita, tetapi oleh anugerah Tuhan semata. Haleluya Yesus, puji Tuhan. Amin. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkan.
ada saat ini bukan karena kekuatan kami Tuhan. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Karena penyertaan-Mu yang selalu ada untuk kami Tuhan. Tambahkan iman, harap dan kasih kami kepadamu ya Bapa. Di akhir zaman ini Tuhan, di tengah keadaan yang sangat mencekam dan menakutkan ini ya Bapa. Di saat kami Tuhan dibatasi untuk beribadah bersama-sama Tuhan. Tetapi kami bersyukur bila pemeliharaan Allah selalu ada dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhanku. Tuhan yang akan mengurapi ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhir. Setiap jemaat-Mu Tuhan yang ada di rumah maupun dimanapun berada, Tuhan akan memenuhi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Terlebih untuk kami Tuhan yang melayani Tuhan pada saat ini. Kiranya Tuhan memberkati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Bila ada kuasa kegelapan yang akan mengganggu kami akan usir bersama di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau yang beracara pada saat ini. Segala hormat kemuliaan hanya bagi Bapa di surga. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Semua yang percaya dan akan diberkati berkata, amin. Haleluya. Ada sukacita saudara? Amin. Haleluya. Karena Allah kita itu Allah yang luar biasa. Hari yang terindah saat kita bertemu dengan Tuhan. Biarlah kasih mula-mula selalu ada dalam hidup kita. Glory, haleluya. Mari bersorak-sorak untuk kemuliaan nama Tuhan. Glory. Siap untuk diberkati Tuhan? Amin. Kurang keras saudara, siap diberkati Tuhan? Amin. Lah gitu dong, anak Tuhan harus semangat ya. Dimanapun kita berada, kita harus selalu semangat.
Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Yesus selalu baik dan sangat baik buat kita. Glory. Amin. Glory, haleluya. Sama-sama kita kan na 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 na. memuji Tuhan lagi. Mari bersama-sama kita akan katakan haleluya 7 kali ya saudara ya. Siap saudara? Amin. Supaya kita lebih semangat untuk memuji Tuhan. Bersama-sama. 1, 2, 3. Haleluya, 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 haleluya. Katakan yes bersama-sama. Yes. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Lebih semangat dalam memuji Tuhan. Haleluya.
saudara? Amin. Katakan yes. Yes. Puji Tuhan. Luar biasa ya. Saat ini kita yakin Tuhan hadir di tengah-tengah kita, di tengah-tengah saudara semuanya saat ini. Mari saudara saya ajak untuk mempersiapkan hati kita menerima berkat firman Tuhan. Karena kebenaran firman Tuhan itu kekal dan abadi. Semua firman-Nya akan digenapi. Oleh sebab itu, mari kita tetap setia kepada Tuhan. Kita tetap menjalin hubungan dengan Tuhan. Dengan apa saudara? Dengan berdoa. Doa itu hanya sejauh antara kita dengan Tuhan. Tetapi hati kita terpaut dengan Tuhan semata. Mari nyanyikan lagu ini dengan segenap hati kita. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Seru memanggil namanya, berdoa dan segera menghadiri dirimu. Percaya Dia
Kami tahu pemeliharaan Tuhan selalu ada untuk kami. Saat ini kami mau berseru dan percaya kepadamu Tuhan. Kami mau menyerahkan hidup kami sepenuhnya Tuhan. Ajar kami untuk berbalik kepadamu Tuhan. Ampunilah dosa dan kesalahan kami Tuhan Yesus. Kuatkan dan teguhkanlah hati kami kepadamu Tuhan. Di saat akhir zaman ini Tuhan, segala sesuatu membuat kami gentar dan goyah Tuhan. Satu hal yang kami inginkan kepadamu Tuhan, tambahkan iman percaya kami kepadamu Tuhan Yesus. Karena kami yakin dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan yang memampukan kami untuk mengalami setiap hidup kami ini ya Bapa. Terpujilah namamu Tuhan. Kami serahkan hati kami saat ini Tuhan. Kami mau menerima kebenaran firman-Mu. Tuhan yang akan memberkati dan mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi dari ujung rambut hingga ujung kakinya Tuhan. Apa yang diperkatakan adalah kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya saat ini kami diberkati Tuhan. Lebih dan lebih lagi. Karena kami adalah anak raja di atas segala raja, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan dan menyerahkan waktu yang indah ini, supaya hati kami menjadi tanah yang subur, supaya firman-Mu Tuhan dapat berbuah-buah di dalam hidup kami, dan kami dapat menjadi berkat bagi sesama kami, bagi orang-orang yang ada di sekitar kami, dan untuk memuliakan nama Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Kami akan menikmati hadirat-Mu dan kami serahkan ibadah kami dari pertengahan sampai akhir di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang akan diberkati berkata, amin. Haleluya. Haleluya, shalom. Puji Tuhan ya, pada saat pagi hari ini kita masuki minggu pertama di bulan April. Ya, walaupun di tengah situasi kondisi yang seperti ini yang mengharuskan kita masing-masing berada di rumah, tetapi itu tidak mengurangi iman kita kepada Tuhan, bahwa kita tetap percaya, kita tetap setia, kita tetap beribadah kepada Tuhan dimanapun kita berada. Amin. Ya, pada pagi hari ini saya akan berikan tema firman Tuhan adalah darah dan taat. Kita hari ini adalah 1 minggu menjelang Paskah, di mana pengorbanan Tuhan, kematian Tuhan, setelah itu 3 hari kemudian Tuhan Yesus bangkit. Tetapi pada saat pagi hari ini kita akan sama-sama belajar bagaimana pada saat Paskah mula-mula. Kita mau lihat sama-sama di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-12. Kitab Keluaran pasal yang ke-12 ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-28. Kitab Keluaran pasal yang ke-12 ayat 21 sampai 28. Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, "Pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelilah anak domba Paskah. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu. Dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak akan membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi. Kamu harus memegang ini sebagai ketetapan sampai selama-lamanya bagimu dan bagi anak-anakmu. Dan apabila kamu tiba di negeri yang akan diberikan Tuhan kepadamu, seperti yang difirmankannya, maka kamu harus memelihara ibadah ini. Dan apabila anak-anakmu berkata kepadamu, apakah artinya ibadahmu ini? Maka haruslah kamu berkata, itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir, ketika ia menulahi orang Mesir, tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah. Ya. Jadi firman Tuhan pada saat pagi hari ini adalah 1 minggu sebelum Paskah. Arti Paskah sendiri adalah Passover atau melewati. Ya, diartikan bahwa Tuhan pada saat itu
Pada saat bangsa Israel ada di Mesir, tulah ke-10 adalah anak sulung semua orang-orang Mesir, baik orang, baik hewan, semuanya mati. Tetapi Tuhan melewati orang-orang Israel, mereka selamat. Kenapa? Kita mau sama-sama baca dari ayat ini. Ada dua hal yang saya ambil yang penting, yang kita bisa pelajari, yaitu yang pertama adalah dalam ayat yang ke-21 sampai 22. Ayat yang ke-21 sampai 22 bagian A dikatakan, lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelilah anak domba Paskah. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu. Dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Jadi yang pertama harus ada darah. Harus ada darah supaya bisa lepas dari malaikat maut ini. Ya, mereka harus menyembelih kambing domba. Mereka harus mengorbankan kambing dombanya dan dioleskan pada ambang pintu rumah mereka masing-masing. Ya, jadi darah di sini ini untuk membuat perbedaan. Perbedaan antara ini rumah orang Mesir, ini rumah orang Israel pada saat itu. Ya. Jadi darah inilah yang membedakan. Demikian dengan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Darah Kristus yang sudah menebus kita, darah Kristus yang ada dalam hidup kita, itulah yang membedakan kita dari orang-orang dunia yang lain. Amin. Kita anak-anak Tuhan, kita orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, yang sudah disucikan oleh darahnya yang kudus, yang mahal. Dan kita diangkat menjadi anak Tuhan. Dan darah itulah yang membedakan kita. Darah itulah yang menyelamatkan kita. Dan darah itu adalah anugerah Tuhan, pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Kita sama-sama lihat di dalam surat Efesus pasal yang kedua. Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi keselamatan yang kita terima adalah anugerah Tuhan, kasih karunia, pemberian dari Tuhan. Bukan hasil usaha kita, bukan karena kebaikan kita, bukan karena amal kita, tetapi kita diselamatkan karena anugerah Tuhan. Ya, anugerah Tuhan, bukan karena hasil usaha kita. Jangan kita memegahkan diri. Ini loh aku, ya, yang senantiasa tidak berdosa. Ya, jangan. Kita selamat karena anugerah Tuhan, karena darah Yesus yang sudah mati di atas kayu salib, yang menebus dosa kita semuanya. Kita lihat lagi dalam Ibrani pasal yang ke-9, ayat yang ke-22. Ibrani 9 ayat yang ke-22, firman Tuhan mengatakan, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi tanpa adanya darah tidak ada pengampunan. Kalau zaman perjanjian lama mereka harus menyembelih kambing domba, dan mereka harus melaburkannya, mengoleskannya pada tiang pintu. Tetapi dalam perjanjian baru, kita tidak perlu lagi membawa kambing domba untuk menyembelih mereka, tetapi melalui darah Yesus yang sudah mati di atas kayu salib. Itulah yang menyelamatkan kita. Itulah yang melalukan kita dari maut, sehingga kita mendapat keselamatan yang kekal oleh karena darah Yesus. Tetapi tidak hanya berhenti di situ saja. Kita lihat kembali ke dalam kitab Keluaran tadi. Kembali kepada dalam Keluaran pasal yang ke-12. Yang kedua yang kita pelajari, Keluaran 12 ayat yang ke-22 bagian B. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Ya. Jadi setelah mereka
ngoleskan darah kambing domba itu ke pintu. Ya, ambang atas pintu, kanan kiri tiang pintu itu diolesi. Tetapi tidak hanya itu saja, mereka tidak boleh keluar dari rumah itu. Ya. Mungkin ada seorang anak Ibrani katakan, "Pak, Bapak oleskan ya Pak darahnya di pintu supaya saya ini anak sulung nggak mati. Habis dioleskan saya tak main ke tempat tetangga ya Pak." Tetangganya ternyata orang Mesir. Mati nggak kira-kira? Mati. Karena apa? Karena tidak taat. Firman Tuhan katakan, setelah dioleskan harus tetap di rumah, tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Karena apa? Karena malaikat Tuhan menjelajahi tempat itu, melewati tempat itu. Begitu lihat ini ada darah, malaikat Tuhan tidak akan masuk. Tetapi kalau gak ada darah di pintunya, malaikat Tuhan akan masuk. Dan semua anak sulung dibinasakan. Jadi yang kedua adalah ketaatan. Tadi yang pertama darah Yesus yang sudah menyelamatkan kita. Yang kedua, kita harus taat. Tidak boleh keluar pintu. Taat artinya, ya, tidak boleh tinggal di luar, harus tetap di dalam rumah yang ada darahnya. Dengan kata lain, kita sebagai anak Tuhan, kita harus tetap tinggal di dalam Yesus. Kita harus tetap tinggal di dalam perintah Tuhan. Ya, jangan kita keluar, jangan kita seenaknya sendiri, sakarepe dhewe. Ya, kita lihat contohnya Tuhan Yesus sendiri dikatakan di dalam Filipi pasal yang kedua. Suratan Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-8. Filipi pasal 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ayat yang ke-8 dikatakan, dan dalam keadaan sebagai manusia, pada saat Yesus sebagai manusia ada di dunia ini, dikatakan apa? Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Yesus memberikan teladan. Yesus tetap taat dalam kondisi ada di sebagai manusia dalam dunia ini. Kita tahu manusia itu punya kehendak bebas. Manusia itu punya banyak sekali free will. Kehendak bebas mau ngapain? Kadang ada orang yang ditegur gitu, kamu jangan gitu. Ya suka-suka gue dong, hidup-hidupku kok. Kenapa kamu ikut campur? Ya, kehendak bebas, gak ada yang larang. Ya, demikian manusia itu punya banyak sekali kehendak bebas. Jadi mau pilih taat atau tidak. Ya, dan kata taat ini selalu berpasangan dengan pilihan. Kata taat berpasangan dengan pilihan. Karena tidak ada ketaatan tanpa pilihan. Kalau tidak ada pilihan namanya bukan taat, tetapi namanya terpaksa. Itu tidak ada pilihan kok. Mau milih apa? Terpaksa. Tetapi selama masih ada pilihan dan kita memilih untuk tetap taat, disitulah yang namanya kita taat. Contohnya, anak sekolah, ya sekarang ini libur. Ya, libur, nanti besok ujiannya mid semester. Nah, anak yang taat, dia akan memilih, aku besok akan menghadapi mid semester walaupun secara online, tetapi dia mempersiapkan diri, belajar dengan sungguh-sungguh. Itu anak yang taat. Tetapi lain ceritanya, wah libur kok, online kok, semuanya mudah kok, bisa open book kok, wah santai aja. Ya, itu free will, kehendak bebas kita. Ya, demikian saat saya kuliah dulu. Ya, kuliah itu biasanya dosen itu kalau ujian nggak pernah nungguin. Ya, apalagi kuliah teologi, dikatakan, wah dosennya percaya sama mahasiswanya, mahasiswaku tuh nggak ada yang nyontek. Dosen kasih soal, dia katakan kepada mahasiswanya, silahkan kerjakan, tidak boleh buka buku. Ya, saya akan tinggal keluar, selesai kumpulkan ke meja saya gitu ya. Tetapi dosen itu katakan, nanti setelah kalian selesai mengerjakan, di paling bawah kalian tulis, dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, saya tidak nyontek, tanda tangan. Ya, itu kita milih taat atau kita milih karena nggak ada yang lihat, nggak ada dosennya, kita milih untuk nyontek, buka buku. Nah,
Itu ketaatan. Penting. Demikian pada saat kita sekarang ini ibadah di rumah masing-masing. Ya, kalau mungkin ibadah di gereja, semuanya dengan sikap yang baik, sikap sungguh-sungguh, pakaiannya pun harus rapi. Di rumah nggak ada yang lihat. Wah, mungkin bangun tidur, belum sempat cuci muka, udah jam 7 ibadah. Ya, dengan seadanya. Mungkin kita nonton streaming sambil tiduran nggak ada yang lihat. Tetapi itu adalah bentuk ketaatan. Ketaatan itu selalu ada berdampingan dengan pilihan. Bagaimana kita memilih? Apakah kita memilih tetap taat atau kita memilih untuk tidak taat? Ya. Demikian sekarang ini, pemerintah menyuruh kita untuk stay at home, tetap tinggal di rumah. Bukan karena kita sebagai anak Tuhan terus akhirnya kita, kok ikut-ikutan takut? Enggak. Tetapi kita ikut aturan dari pemerintah, ikut kebijaksanaan pemerintah, kita tetap tinggal di rumah. Ya, itu namanya kita tetap taat. Ya, walaupun mungkin kok sudah berhari-hari, berminggu-minggu di rumah, ya, kita harus tetap taat. Ya, mungkin jenuh, bosan, kita cari kesibukan apa yang bisa kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Ya, jadi itu adalah suatu ketaatan. Ketaatan itu dibarengi dengan adanya pilihan. Karena itu pilih mana. Saat ketaatan itu mungkin seperti tadi ya, anak yang sedang liburan itu, mungkin dia sedang santai, nggak ada kerjaan. Bisa saja dia taat belajar dengan mudah. Tetapi pada saat libur itu, ada film kesukaannya yang ditunggu-tunggu, ada game kesukaannya yang senantiasa digemari. Disitulah ketaatan itu akan sulit sekali untuk dilakukan. Milih untuk main game, atau milih untuk belajar. Demikian dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Kita diperhadapkan dengan berbagai macam pilihan. Apa yang kita pilih? Apakah kita akan memilih tetap taat atau kita memilih untuk tinggal di luar kasih Tuhan, untuk tidak lagi taat kepada Tuhan? Ya. Mungkin kita doa pagi, kita baca firman Tuhan, gak ada yang tahu, gak ada yang lihat. Apakah kita akan tetap continue? Apakah kita tetap bertahan dalam pembacaan kita? Atau kita tidak lagi melakukan itu? Itu semua kehendak bebas. Itu semua pilihan di tangan kita pribadi. Bahkan Tuhan Yesus, dikatakan Tuhan Yesus sebagai manusia, dia tetap taat kepada Bapaknya. Kita mau lihat di dalam Injil Matius pasal yang ke-26. Pada saat Yesus diperhadapkan dengan situasi yang sulit, Injil Matius pasal yang ke-26 ayat yang 36, mulai baca sampai ayat yang ke-45. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Sampai di sini dulu. Firman Tuhan mengatakan pada saat itu Yesus, dia tetap taat. Tetapi sebagai sisi manusianya, dia merasa takut. Karena pada saat itu Yesus 100% manusia, 100% Allah. Yesus pada saat itu juga tahu apa yang akan dialaminya, apa yang akan dijalani, siksaan-siksaan berat yang harus ditanggungnya. Yesus tahu semuanya. Tetapi sebagai manusia, rasanya Allah Bapa ini berat. Maka dari itu Yesus ngajak itu Petrus dan kedua anak Zebedeus, yaitu Yakobus dan Yohanes. Yesus saat itu curhat, "Hai murid-muridku, aku sedih hati seperti mau mati rasanya. Gak kuat melihat penderitaan yang akan dialami Yesus." Bahkan tidak hanya itu, Yesus katakan, Yesus bergumul tentang ketaatan ini, diperhadapkan dengan situasi pilihan yang sulit.
Situasi yang sulit sehingga Yesus katakan, Bapa, kalau bisa cawan ini lalu daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu yang jadi. Itu yang Yesus katakan. Ya. Di situasi yang sulit, diperhadapkan dengan pilihan, Yesus katakan, kalau bisa aku nggak mau pilih ini, kalau bisa aku nggak mau pilih lalu ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku ya Bapa, melainkan kehendakmu yang jadi. Walaupun Yesus secara manusia sepertinya enggak mau, tetapi Yesus tetap mau taat. Dia tetap mau taat kepada kehendak Bapanya. Dan akhirnya Yesus menjalani jalan salib. Ya, itulah yang dialami oleh Tuhan Yesus. Taat. Ada harga yang harus dibayar. Ketaatan itu ada harga yang harus dibayar. Gak mudah untuk kita ngomong gampang, taat gitu ya. Ayo harus taat pada Tuhan. Taat yang seperti apa? Untuk menjalaninya sehari-hari. Itu yang susah. Mari kita belajar taat ya kepada Tuhan. Apa yang Tuhan Yesus dapatkan? Pada saat Yesus sudah taat, kita kembali lagi dalam Filipi pasal yang kedua. Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-9 sampai 11. Ya, setelah Yesus taat kepada Bapaknya, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Yang Tuhan Yesus dapatkan adalah yang pertama, dia mendapatkan nama di atas segala nama. Yang kedua, dikatakan kuasa diberikan kepada Tuhan Yesus yang ada di langit, yang ada di bawah bumi, yang ada di atas. Semuanya di bawah, tunduk di bawah Yesus. Ya. Dan yang ketiga tadi dikatakan semua lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Itulah yang Yesus dapatkan. Harga, upah dari semua ketaatan yang Yesus lakukan. Dia mendapatkan nama di atas segala nama. Sehingga di dalam nama Yesus, saat kita mengusir setan dalam nama Yesus, setan lari. Ya. Nama Yesus, nama di atas segala nama. Dan dikatakan kuasa di dalam Yesus luar biasa. Semua diserahkan di bawah Yesus. Dan semua lidah mengaku, lutut bertelut bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Bagaimana dalam kehidupan kita semuanya? Tidak ada kemuliaan tanpa penderitaan. No crown without cross. Tidak ada mahkota tanpa salib. Karena itu, ini adalah minggu-minggu menjelang Jumat Agung dan menjelang Paskah. Kita mau kembali mengingat pengorbanan Tuhan. Yang pertama tadi yang kita pelajari, ada darah. Tidak ada pengampunan tanpa pengorbanan darah. Kalau zaman perjanjian lama mereka harus menyembelih kambing domba untuk penebusan dosa. Tetapi di dalam perjanjian baru, di zaman sekarang ini, melalui darah Yesus kita menerima keselamatan. Kita menerima anugerah, bukan karena hasil usaha kita, bukan karena amal baik kita, bukan karena kesetiaan kita, tetapi itu semua karena anugerah. Tetapi pada saat anugerah itu sudah diberikan, hendaklah kita tetap taat, kita tetap tinggal di dalam anugerah itu, jangan keluar. Seperti tadi, ya, Paskah mula-mula, jangan ada satupun yang keluar dari rumah sampai pagi. Ya, kita juga jangan keluar dari kasih karunia Yesus, ya, karena kita tetap tinggal di dalam Tuhan. Apalagi zaman sekarang, kita juga tetap taat pada pemerintah. Ada satu kisah humor ya, supaya kita nggak tegang dengan berita-berita yang ada sekarang ini. Saya akan berikan satu humor, ya. Karena adanya virus yang sekarang ini sedang merajalela di seluruh dunia ya, ya, ini bisa menjadi kesaksian buat kita. Ya, suatu saat nanti kalau kita sudah menjadi tua, kita sudah punya anak cucu,
kita akan cerita kepada cucu-cucu kita. Cuk, dulu kakekmu ini pernah ikut perang. Di tahun 2020 ada virus yang ganas yang menyerang seluruh dunia. Kakekmu ini ikut loh perang loh. Kakekmu ini berani bertempur gitu ya. Wih, cucunya bangga. Wih, iya toh kek. Bagaimana kakek berperangnya kek? Iya, kakek itu berperangnya dengan gimana? Dengan leye-leye, dengan duduk-duduk di rumah, dengan ada di rumah saja, nggak kemana-mana. Itu ikut berperang. Ya, karena apa? Karena pemerintah katakan dengan kita ada di rumah sekarang ini, kita mencegah penularan virus kemana-mana. Ya, itu satu intermezzo gitu ya. Ya, jadi itu ikut berperangnya dengan apa? Ya leye-leye, glundang-glundung nengone, glesotan nengone lantai gitu ya. Ya, itu ikut berperang kita supaya kita tetap menjaga. Ya, kita doakan saja supaya ini semua bisa cepat lalu dari dunia ini, dari bangsa kita Indonesia ini. Ya, demikian firman Tuhan yang bisa kami bagikan pada saat pagi hari ini. Biarlah kita yakin bahwa darah Yesus yang sudah menyelamatkan kita, yang sudah menebus kita. Dan yang kedua, tetap tinggal taat di dalam Yesus. Sehingga kita suatu saat Tuhan datang kali kedua, kita tetap taat, kita tetap tinggal di dalamnya, kita akan menerima pengangkatan. Kita akan bersama-sama menikmati surga yang mulia dan selamanya kita bersama dengan Tuhan. Amin. Firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan melangsungkan perjamuan kudus. Kita akan sama-sama ambil anggur dan ambil roti yang kemarin sudah dibagikan oleh petugas. Kita siapkan, kita pegang, kita taruh dekat dada kita. Saya akan bacakan ayat firman Tuhan. Injil Yohanes 6 ayat 53 sampai 56. Maka kata Yesus pada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak punya hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia punya hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Dengan tangan kanan kita ambil roti yang adalah tubuh Kristus yang sudah terpecah, kita angkat melampaui kepala kita. 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 24. Sebab apa yang telah kuteruskan padamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu mengucap syukur atasnya, ia mecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Silakan menikmati. Dengan tangan kanan kita ambil cawan anggur yang adalah darah Yesus yang sudah tercurah buat kita semuanya. Saya akan bacakan firman Tuhan. 1 Korintus 11 ayat 25-26. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Silakan menikmati dalam nama Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur Tuhan. Pada kesempatan pagi hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan kami Tuhan.
bahwa kami sudah mendapatkan keselamatan yang kekal melalui pengorbanan-Mu Tuhan, melalui darah-Mu yang sudah tercurah, yang sudah tertumpah bagi kami Tuhan, sehingga kami Tuhan sudah pindahkan kami dari dalam gelap kepada terangnya yang ajaib, kepada terang firman-Mu Tuhan, dan ajari kami untuk tetap tinggal di dalam-Mu Tuhan, untuk tetap ada taat bersama dengan Engkau ya Tuhan, sampai Engkau datang kali kedua Tuhan. Engkau dapati kami tetap setia Tuhan, kami tidak mau keluar dari kasih karunia-Mu Tuhan dan anugerah-Mu yang sudah Engkau berikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat pengorbanan-Mu, buat segala sesuatu yang sudah Engkau lakukan dalam hidup kami Tuhan. Kami mengucap syukur atas semua yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini untuk kita semua. Yang pertama, bahwa semua kegiatan gereja untuk sementara waktu dilakukan di rumah masing-masing sampai batas waktu yang belum ditentukan. Ya, jadi menunggu kalau situasi kondisi sudah mulai membaik, nanti boleh ibadah lagi bersama di gereja, nanti kami akan beritahukan. Jadi belum tahu sampai kapan. Dan yang kedua, jadwal gereja sudah ada, bisa dilihat di grup. Bapak Ibu Saudara yang bertugas nanti bisa cek di sana. Yang ketiga, bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan perpuluhan, ucapan syukur ataupun tangan, kolekte, bisa menghubungi petugas gereja atau nanti bisa transfer nomor rekeningnya, nanti kami siarkan di grup GPPS Bethlehem. Dan yang keempat, dana sosial kematian mulai bulan ini sudah berjalan, bulan April, bisa menghubungi langsung kepada Bapak Gunardi, ya, atau bisa titipkan petugas yang datang ke rumah, ataupun bisa dirapel ke bulan berikutnya. Ya, jadi terserah Bapak Ibu Saudara, free will, kehendak bebas mau pilih yang mana. Ya, yang berikutnya, tetap doakan bangsa kita ya, jangan jemu-jemu, kita tetap bawa dalam doa supaya bangsa Indonesia ini terbebas dari virus-virus. Juga doakan juga untuk para tim medis, para dokter perawat yang ada, supaya mereka tetap diberikan kekuatan kesehatan, sehingga boleh merawat pasien-pasien, mereka semua boleh disembuhkan ya melalui para dokter, para medis, dan tentunya campur tangan dari Tuhan saja. Dan yang berikutnya, untuk kedepannya pemerintah juga menghimbau kita untuk kita tidak mudik, tidak pulang kampung ya, karena memang situasi kondisi yang seperti ini, harap tetap stay di rumah, stay at home, jangan kemana-mana ya, tetap mengurung diri, mengunci diri dan berdoa, bahwa dalam doa terus. Yang terakhir, bahwa besok hari Jumat tanggal 10 April kita ada ibadah Jumat Agung jam 7 pagi, dan hari Minggu tanggal 12 April kita akan ada ibadah Paskah jam 7 pagi. Ibadah dilakukan di rumah masing-masing. Jadi Bapak Ibu Saudara tolong persiapkan, walaupun ibadah di rumah, ibadah dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati, memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, sehingga ibadah kita boleh menyenangkan, berkenan di hadapan Tuhan, dan boleh menjadi berkat buat kita semuanya. Jadi jam 7 buat Jumat, jam 7 pagi, juga hari Minggu Paskah jam 7 pagi. Ya, demikian pengumuman yang bisa kami sampaikan. Kita akan sama-sama tutup dalam doa. Kembali kami datang padamu Tuhan, kami ucap syukur Tuhan sudah pimpin ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya. Memberkati hamba-hambamu sudah melayani Tuhan, baik worship leader, singer, tim musik, penerima tamu, petugas LCD, petugas tamborin, juga hamba menyampaikan firman-Mu Tuhan. Urapi kami semuanya sehingga pelayan kami menjadi berkat, boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Berkati juga Tuhan sedang jemaat-Mu Tuhan dimanapun berada, baik yang ada di rumah masing-masing maupun dimanapun Tuhan, berkati dalam apa yang dikerjakan, dalam setiap sekolahnya, kuliahnya, rumah tangganya, pekerjaan, usahanya Tuhan, campur tangan Tuhan di situasi yang semakin memprihatinkan ini Tuhan, perekonomian dunia yang sedang goncang ini Tuhan. Tetapi kami yakin dan percaya ya Tuhan yang akan melindungi, Tuhan yang akan terus memimpin Tuhan anak-anak-Mu Tuhan, untuk Tuhan, karena kami sudah memiliki tanda di dalam darah-Mu Tuhan, sehingga kami beda dengan orang-orang dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, menjamah yang sakit Tuhan jamah sembuhkan, yang susah yang penghiburan yang lemah Tuhan kuatkan, ada masalah berbeban berat Tuhan yang akan memberikan kelegaan dalam setiap kehidupan kami ya Bapa.
jamah kami Tuhan, untuk kami tetap setia kepadamu Tuhan, dimanapun kami berada, baik kami di rumah masing-masing. Biarlah kasih-Mu, penyertaan-Mu tetap ada dalam kehidupan kami ya Bapa. Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami, Engkau yang senantiasa ada dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami serahkan juga Tuhan Bapak Ibu Gembala, tetap berikan kekuatan, kesehatan. Oh, biarlah pemulihan yang baru Tuhan sediakan Tuhan. Kami juga menyerahkan untuk bangsa negara kami Tuhan. Biarlah mohon belas kasihan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan memulihkan, jauhkan Tuhan dari segala wabah-wabah penyakit yang sekarang ini sedang merajalela Tuhan. Baik seluruh dunia Tuhan, jamah Tuhan. Biarlah Tuhan lalukan semuanya ini Tuhan, pulihkan baik segi kesehatan, segi ekonomi, segi apapun itu Tuhan. Biarlah Tuhan pemulihan daripadamu, campur tangan Tuhan ada atas Indonesia ini. Kami perkatakan damai sejahtera-Mu buat Indonesia ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat para tim medis, para dokter perawat yang ada Tuhan. Berikan kekuatan, kesehatan buat mereka semua Tuhan, di jalan menjalankan tugas mereka masing-masing. Oh Tuhan, mereka boleh Tuhan menjamah Tuhan melalui apa yang mereka lakukan Tuhan, sehingga mendatangkan kesembuhan buat setiap pasien-pasien yang saat ini sedang terinfeksi virus Tuhan, dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan, kami tutup ibadah kami ini Tuhan, dan kami akan menerima berkat daripada-Mu. Kiranya Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Kiranya Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia-Nya. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera-Nya. Dan kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang oleh Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan oleh Roh Kudus-Nya akan menyertai kita mulai pagi ini sampai Maranatha, Tuhan datang kali kedua. Kita bersama-sama menyongsong Tuhan dalam awan-awan yang permai. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.